Kita harus yakin itu dan kita harus pelajari itu, wajib hukumnya. Fardhu ain. Setiap muslim wajib belajar ilmu itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu akidah itulah ilmu yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena setiap manusia butuh akan ilmu akidah atau keyakinan. Nah, nek wong ora yakin sama Allah, kemarin kita sudah mengibaratkan hitung-hitungan duwe anak siji, anak loro, anak telu. Butuhe pinten atus yuta, bahkan berapa miliar. Nek dihitung-hitung matematika orang bakal nyandak. Tapi karena kita yakin punya Allah yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, yang maha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, maka hati kita menjadi tenang. Itu pentingnya ilmu kita. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Al-Iman. Wa ayya'rifa rasula rabbi. Yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus kita pelajari adalah wa ayya'rifa rasula rabbi. Mengetahui ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, kalau ajeng tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Di Makkah. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, masih punya ayah atau tidak? Ya kan? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikah umur berapa? 25 tahun. Istrinya umur berapa? 40 tahun. Coba. Ibu-ibu yang umurnya 40 tahun pundi? Ampun ngaku-ngaku, ketinggal Bu. Tapi istri pertama Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha, umur 40 tahun, tapi lebih cantik daripada gadis yang masih perawan. Coba, glowing, putih, mulus, ya kan? Iya. Ya, sugih, ya Pak nggih. Wah, penak banget. Aku meh nikah golek rondo wae lah. Sing sugih. Rondone umur 50 tahun. Ora duwe anak, ora duwe sedulur. Kowe pengen rondone napa bondone? Tapi Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Yang minta nikah Nabi Muhammad dulu atau Khadijah dulu? Beneran Khadijah? Ya kan? Sekarang ada nggak Bu perempuan yang minta nikah sama laki-laki? Ada nggak? Ada. Saya pernah ditawari nikah, ya kan? Orang tuanya datang ke rumah saya, ya. Tapi karena saya masih kuliah maka saya enggak. Karena kalau kuliah belum boleh nikah, karena kuliah di pondok kan. Kalau nikah keluarkan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kedua setelah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang sangat bagus sekali, yang kitab itu isinya khusus untuk mengisahkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bu, nah ini bapak-bapak gending. Bapak-bapak dulu ketika mau menikah dengan ibu atau istrinya sekarang, kira-kira cari tahu dulu nggak Pak? Pak? Pertama kali tertarik dengan apanya Pak? Ya kan? Mesti wah ayu, wah solehah, wah apa?
kita pasti akan mencari tahu seluruh apa yang ada pada diri orang yang kita cintai. Oh, anak-anak muda sekarang masih, tapi nggak tahu kalau yang akan teknik ini. Biasanya kalau di jalan, Pak Klibet, dek kamu aneh wong wedok, rodok mancung sithik ya. Putih, napa meleh? Ambune dek wangi men yo. Pikirannya wis wah iki ayu iki, ya kan? Kemudian sesuk meneh jam 5 dienteni. Lewat meneh. Wah. Sesuk meneh tambah seneng akhirnya apa? Sesuk jam 5 siap-siap nganggo motor. Ya kan? Pas lewat nyeh dituti. Omahe ngendi yo? Ya kan? Jenenge sapa yo? Anake sapa yo? Ya kan? Umure piro? Kenapa? Karena cinta. Sebagaimana dulu bapak-bapak cari tahu tentang ibu-ibu. Ampun isin Pak, ampun isin Bu. Ya kan? Memang kenyataannya begitu tadi. Ya. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mengaku satu cinta kepada Allah, maka kita harus tahu tentang Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti orang pertama yang harus kita ketahui segalanya adalah Nabi Muhammad SAW. Harus. Ya kan? Anak-anak, adik-adik TPA, ya kan, boleh dimakan snacknya. Cuman ada tepuk yang kita sudah hafal sejak dari kecil. Satu-satu aku cinta. Satu-satu aku cinta Allah. Ya kan? Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta ibu dan bapak. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Loh, ibu-ibu mboten apa, Bu? Dulu Bu ada TPA Bu. Sekarang hampir seluruh anak TPA kita hafal dengan lagu itu. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya. Barang Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Cintanya lebih besar daripada cinta orang tersebut kepada orang selain Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang tuanya, bahkan kepada anak-anaknya. Lebih harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lah mosok ibuku sing lairnya aku. Mosok aku luwih cinta wong liya daripada ibuku. Iya. Orang yang pertama kali harus kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang namanya Umair enggak? Umair. Bukan Umar. Umair. Enggak ada ya? Jarang. Nek Umar banyak ya? Enggak ada juga. Nah, terus Tony enggak ada juga. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Mus'ab. Umair bin Mus'ab ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk asabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Mus'ab bin Umair setelah mendengar adanya Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam, pertamanya ketika itu Nabi Muhammad masih dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi, ya kan? Dakwah secara sembunyi. Maka Mus'ab saya salah ngomong kebalik, bukan Umair bin Mus'ab, tapi Mus'ab bin Umair. Namanya Mus'ab, ayahnya namanya Umair. Mus'ab bin Umair. Ketika Nabi Muhammad masih dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, Mus'ab bin Umair secara sembunyi-sembunyi masuk Islam, kemudian ikut halaqah, ikut ngaji dengan Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, unjukane sing sampun dugi monggo diunjuk. Silakan mboten napa-napa. Ya. Nggih, adik-adik wis kok mau mentek lho. Monggo sambil disani mboten napa-napa. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Mus'ab bin Umair ini kemudian ketahuan oleh salah seorang tetangganya. Akhirnya tetangganya melaporkan kepada ibunya. Melaporkan kepada ibunya. Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair kemudian ditegur oleh ibunya, wahai anakku Mus'ab, tinggalkan agama Muhammad. Ya. Kembalilah ke agama nenek moyangmu. Nah, agama nenek moyang kita apa Pak Bu? Kejawen kan ya. Nyembahnya kuburan, nyembahnya galengan sawah. Nek arep panen, arep tandur, gua apa Pak Bu? Kayaknya sekarang sudah nggak pernah lihat saya. Di masa kecil saya dulu masih. Ya kan, kalau saya main ke sawah ada pisang, ayam, telur, nasi, gudangan gitu nih. Ada uangnya juga ya. Itu boleh dimakan nggak? Masa boleh? Ya. Semuanya boleh dimakan kecuali ayamnya. Karena ayamnya ketika disembelih niatnya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Sesembelihan yang disembelih bukan karena Allah haram. Apalagi nggak pakai bismillah. Maka hati-hati. Makanya ketika Idul Adha orang yang nyembelih hewan kurban tidak sembarangan. Kini aku biasanya beli, nggak pakai bismillah. Sapi ini orang oleh dimakan. Haram semuanya. Diniatkan untuk yang lain. Maka jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mus'ab bin Umair kemudian apa? Diberi hukuman oleh ibunya. Karena ngengkel, dikandani ngeyel, isih ngaji terus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Dibondo. Ya, diikat di rumah. Ben ora lunga ning endi diikat. Tapi ternyata Mus'ab bin Umair yang masih kecil itu tidak luntur semangatnya. Sampai semakin besar, Mus'ab bin Umair akhirnya apa? Diberi pilihan oleh ibunya. Wahai anakku Mus'ab, kalau kamu masih memegang agama Islam, kamu keluar dari rumah ini. Minggato. Diusir sama ibunya. Coba Pak. Itu kira-kira kita pilih ibu apa pilih Rasulullah? Nah, kan berat Pak ya? Ya berat. Sangat-sangat berat. Bahkan Mus'ab bin Umair itu bukan hanya sebatas ibu. Mus'ab bin Umair itu lahir di keluarga yang sangat kaya raya. Bahkan Mus'ab bin Umair itu ketika masih sama orang tuanya, masih sama ibunya, ketika Mus'ab bin Umair lewat, ya kan, orang nggak perlu lihat siapa yang lewat. Kalau mereka iso nebak nek sing lewat itu Mus'ab bin Umair. Caranya pripun Pak Bu? Merem tapi iso. Wah iki Mus'ab lewat iki. Nah, caranya pripun? Karena pakaian Mus'ab bin Umair saking wanginya tidak ada yang nandingi wanginya pakaian Mus'ab bin Umair. Tercium dari jarak meteran. Jadi Mus'ab bin Umair lewat, semua orang mesti tahu. Wah iki nek wangi ini mesti Mus'ab bin Umair. Nek mambu keringat iki mesti ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala Mus'ab bin Umair pakaiannya pakaian terbaik. Pakaiannya adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para raja ketika itu. Minyak wanginya Masya Allah. Sampai ada sebuah buku yang pernah saya baca, air bekas cucian bajunya Mus'ab bin Umair bisa dijadikan untuk minyak wangi. Air bekas cucian bajunya Mus'ab bin Umair. Lah niku minyak wangi ini pinten liter lho. Ya, saking kayanya Mus'ab bin Umair. Sendalnya sendal terbaik
dibelikan dari Hadramaut di Yaman. Jauh banget jaraknya, ratusan bahkan ribuan kilometer. Dulu belum ada pesawat, sak jam 2 jam tekan. Naiknya onta. Pakaian Mus'ab bin Umair terbaik. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala demi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, demi memegang perintah Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair rela keluar dari rumah yang paling nyaman sejazirah Arab ketika itu. Sampai ketika itu kemudian Mus'ab bin Umair sampai depan rumah masih nyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibu, sesungguhnya aku masih mengajak ibu untuk beriman kepada sesembahannya Muhammad SAW." Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibunya tetap nggak mau. Akhirnya Mus'ab bin Umair lebih milih keluar dari rumah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kekayaan yang begitu luar biasanya demi taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Mus'ab bin Umair ini pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW menangis. Wahai Mus'ab bin Umair, ketahuilah sesungguhnya dulu ketika engkau masih hidup dengan orang tuamu, ketika engkau masih hidup dengan ibumu, saya melihat engkau adalah pemuda yang paling nyaman hidupnya. Kabeh lengkap fasilitas di rumahnya. Tapi hari ini engkau datang kepadaku dengan pakaian satu kasar. Dulu pakaiannya lembut Pak Bu, ya kan? Yang kedua, hari ini pakaianmu bolong-bolong sampai ditembel-tembel. Coba Pak Bu, Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai, nah ini bagus. Mus'ab bin Umair itu punya satu keistimewaan. Apa? Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang pertama kali dikirim oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Madinah. Nah, itu Mus'ab bin Umair. Masya Allah, mengislamkan banyak orang sekali. Sampai tapi kemudian Mus'ab bin Umair meninggalkan keluarga dan harta demi taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Mus'ab bin Umair meninggal syahid dalam peperangan. Mus'ab bin Umair punya harta, tapi hartanya sangat sedikit sehingga ketika dibelikan kain kafan, ketika kain kafan itu ditarik untuk menutupi mukanya, kakinya kelihatan. Kalau kainnya ditarik untuk menutupi kaki, mukanya kelihatan. Coba waktu. Kalau kita lihat dari dunianya, kita ini miris Pak Bu. Tapi kira-kira Mus'ab bin Umair bahagia nggak? Nah, bingung kata Pak Bu? Bingung. Bahagia sekali. Kenapa? Bisa meninggal di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat, tutuplah kain itu ke mukanya Mus'ab bin Umair, kakinya ditutupi pakai rumput. Ya coba, dari yang kehidupannya mewah, dengan orang tuanya nyaman, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggalkan seluruhnya. Demi apa? Meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan yang namanya keburukan. Kalau anak cucu kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dijamin anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Bahkan orang barat bukan orang Islam, menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Dan siapa tokoh terbaik? Yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai musuh Nabi Muhammad SAW yang biasanya perang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang baik. Padahal musuhnya, nek musuh ki mesti getinge, tapi musuh Nabi Muhammad mengakui Nabi Muhammad orang yang baik. Nah,
Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, nek kita pengen anak cucu kita jadi anak yang baik, jangan ditontonkan K-pop. Apalagi deh tontonan hari ini. Ya kan? BTS, Blackpink, apalagi? Ya kan? Apa deh? Ya kan? Tontonkan, kisahkan sejarah Nabi Muhammad SAW biar menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Maaf Pak Bu, hari ini, ya kan? Hari ini film-film yang nuansanya Islam baik itu dicitrakan buruk. Adik-adik tahu film Nusarara? Nggak tahu? Film Nusa dan Rara nggak tahu? Oh, ada yang tahu, tapi mayoritas enggak. Film anak-anak apa ya ini? Tayo, tahu Tayo? Oh, tahu semua. Tahu ya, Tayo ya? Ya. Tahu. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, HP yang dipegang anak kita menentukan anak kita akan ikut-ikutan siapa. Maaf, ada anak cucu kita yang kemudian rambutnya mulai merah. Ya Pak Bu nggih. Kenapa? Lah aku cah lanang kok. Maksudnya, lah pitik jago kae. Ya. Durene abang-abangi. Lanang iki ngono kuwi ya. Karena apa? Lihat-lihat artis yang dicontoh adalah para artis, bukan Nabi Muhammad SAW. Lah mau jadi apa? Ya jadi artis. Dek, idola kalian siapa? Siapa? Idolanya siapa? Pengen kaya siapa? Kalau sudah besar pengen kaya siapa? Atta Halilintar. Oh, ngertos apa Bu ya? Ngertos. Atta Halilintar ngerti, Ria Ricis ngerti. Siapa lagi yang ngerti? Baim Wong ngerti. Usamah bin Zaid ngertos boten? Enggak. Mutiah ngertos? Enggak. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kenapa? Itu akan masuk ke dalam memori bawah sadar kita. Anak cucu kita kalau nontonnya selain yang baik-baik, maaf, mereka di alam bawah sadar pikirannya, "Wo, nek dadi wong sukses iki koyo artis-artis itu." Walaupun artis nggak semuanya buruk, banyak yang baik. Banyak artis sekarang yang baik. Siapa artis yang baik? Yang sudah hijrah, Kajian, ada Shiren Sungkar, ada Yaskia, siapa lagi? Banyak ya? Banyak. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelum tidur anak cucu kita kisahkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kisahkan kisah-kisah para sahabat. Ya, Dek, tahu Ultraman? Oh, tahu. Ya kan? Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Enggak tahu. Ya kan? Tahu Umar bin Khattab? Tahu Baja Hitam? Oh, tahu. Ya, tahu. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kecil kita, mereka akan pengen menjadi orang-orang atau sesuatu yang menurut mereka hebat. Ya dong? Berubah jadi apa? Ya, 1000 bayangan, Naruto, ya, dan sebagainya. Padahal kisah-kisah para sahabat lebih hebat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau naik kuda seperti jalan kaki. Kalau jalan kaki seperti naik kuda. Paham maksudnya betul Pak Bu? Kuda perang itu tingginya
berapa meter ya? Tinggi sekali. Wong udah biasa saja. Saya kalau di sampingnya itu hampir setinggi saya. Padahal saya setingginya 175 ya, cm. Ya, 1,5 meter lebih, hampir 2 meter, ya kan? Lah kuda perang lebih tinggi. Umar bin Khattab kalau naik kuda kayak jalan kaki, maksudnya apa? Sikile kelasrah. Kakinya sampai tanah, saking tingginya Umar bin Khattab. Pedangnya Umar bin Khattab panjangnya 2 meter. Yeah. Sekali nebas, sek, 2 kepala bisa jatuh. Lah Ultraman, Power Rangers, ya kan? Ya mereka itu kan termotivasi karena itu, Pak Bu. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah banyak orang-orang hebat dan itu asli, bukan film. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang ahli memanah. Apa? Saking ahlinya Sa'ad bin Abi Waqqas, musuh belum jadi untuk narik pedang, anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sampai dadanya musuh. Saking cepatnya. Hebat, pahlawan. Nyata asli, bukan film. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu kita kisah-kisah yang baik, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasidqu risalatihi, ketika kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya apa? Kita membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Nabi Muhammad ada cicak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang memiliki geras Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Dapat dipercaya. Salah satu artinya. Gelar Al-Amin diberikan oleh orang-orang Quraisy sebelum atau setelah jadi nabi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah jadi nabi, didatangi malaikat Jibril di Gua Hira pada umur berapa? 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus jadi nabi ketika Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun, ya kan? Nah, Nabi Muhammad digelari Al-Amin sebelum diutus jadi nabi. Seluruh orang Jazirah Arab sepakat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gak pernah berbohong sama sekali. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Nabi Muhammad SAW naik ke bukit, kemudian dakwah secara terang-terangan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ketika aku bicara, kalian percaya enggak? Percaya, semuanya seperti itu. Karena Nabi Muhammad enggak pernah bohong. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, saksikanlah bahwasannya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang Quraisy, saksikanlah bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian orang Quraisy percaya enggak? Tadi sebelum ngomong udah ditanya dulu. Kalau saya ngomong kalian percaya enggak? Percaya. Kemudian Nabi SAW bicara kalau Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak percaya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Harus percaya. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad SAW, ya kan, pernah melakukan Isra Mi'raj. Ngertos Pak Bu Isra Mi'raj ya?
berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Berjalan dari Masjid Al-Aqsa kemudian naik ke langit ketujuh dalam satu malam. Kira-kira percaya atau enggak? Ya sekarang percaya, ya kan? Karena banyak hadisnya. Dulu seluruh sahabat tidak ada yang percaya kecuali satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Betul itu terjadi. Nabi Muhammad naik langit ketujuh, naik burung. Burungnya namanya, adik-adik jangan coba-coba naik burung ya. Aku pengen mabur neng langit. Semanoke bapake neng omah, yang sing neng kandang ditokne, ayo tak tumpahin neng langit. Nggak bisa. Naik burung yang bernama buruk, dalam sekejap mata sudah sampai langit. Saking kencangnya kendaraan itu. Hari ini orang-orang Barat ngeluncurkan roketnya, ngeluncurkan roket, belum ada yang nyentuh langit pertama. Saking luasnya langit itu. Tapi Nabi Muhammad SAW naik buruk, dalam sekejap mata sudah sampai langit. Bahkan sampai langit ke 7. Begitu cepatnya itu. Harus percaya, ya. Karena seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah benar. Kita harus percaya itu. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, maaf. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, Pak, Bu, duit sing haram kuwi ora berkah, ampun dipendet, ampun dimaem. Lah, sesoke itu kata Nabi Muhammad SAW, sesoke bar pengajian, ya kan, diparani tanggane. Yu, Pak, niki wonten arta. Pinten? Yo semene iki sak gepok. Warnane abang kabeh. Tapi duit iki haram. Jenengan purun mboten? Purun mboten Pak Bu? Mboten? Yakin? Ya kan? Itulah orang yang beriman Pak Bu. Kita harus percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngomong A, pasti A. Nabi Muhammad SAW ngomong B, pasti B. Ya. Salah satu supaya Allah mengabulkan seluruh permintaan kita adalah kita banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Kemudian dibuktikan oleh salah seorang soleh yang hidup di masanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika tiba-tiba pengen safar ke Syam. Syam itu mana? Palestina, Syria, Lebanon dan sekitarnya. Ya kan? Pengen ke Syam, jalan-jalan. Oh, nggak kayak kita Imam Ahmad bin Hanbal itu. Imam Ahmad bin Hanbal kalau pergi pasti karena urusan agama, pengen cari ilmu. Lain kita pergi pengen cari refreshing, gitu Pak Bu ya. Imam Ahmad bin Hanbal pergi pasti cari ilmu. Lah ini dia bingung, aku itu pengen pergi ke Syam, tapi orang ngerti meh ngopo. Padahal perjalanan dulu berhari-hari bahkan berbulan-bulan di tengah padang pasir naik onta, ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berjalan ke Syam. Sesampainya di Syam sudah malam. Kemudian sholat isya. Habis sholat isya, Imam Ahmad pengen tidur di masjid, tapi sama merbot masjid nggak boleh. Jenengan sapa? Masjidnya orang oleh tinggal turu. Dikon yang Joko. Imam Ahmad ke teras. Ya, marbot ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Kalau ngerti orang mungkin wani.
Karena Imam Ahmad adalah seorang ulama. Tapi zaman dulu bukan kayak zaman sekarang. Wong neng Jakarta fotonya bisa kita lihat. Zaman dulu belum ada itu. Maka Imam Ahmad diusir sampai teras. Ketika di teras diusir meneh sampai di pinggir jalan. Kurang ajar. Ulama, kiai, meh turun neng masjid oleh karena nggak kenal. Kemudian apa? Sampailah ternyata di depan masjid itu ada toko roti. Toko roti, si pemilik toko roti itu kemudian apa melihat ini ada orang kayaknya bingung, maka diundang. Bapak, sini ke toko aja, nginep di sini. Oh iya. Kemudian ketika Imam Ahmad sudah duduk di situ, lihat si tukang roti ini tadi sambil muleni roti, ya kan, ngadongin roti, mulutnya kumat kamit. Nah, kira-kira apa Pak Bu? Ya kan? Iki mesti jambe-jambe. Rotine ben payu, ya. Baru disembur mesti Bu, ya. Nah, jangan kalau subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad kemudian tanya, wahai si penjual roti, apa? Engkau saya lihat dari tadi